Nama saya Betsaiba dari kelas 4C, ingin melaporkan laporan bacaan yang berjudul Parousia, Pembenaran Allah dan Kebangkitan Orang Mati. Perbuatan-perbuatan baik dalam meraih keselamatan menurut surat-surat Paulus. Yang pertama yaitu mengenai parousia. Ini merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan pemahaman mengenai keselamatan adalah penghakiman terakhir yang juga berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya atau parousia. Yang pertama yaitu mengenai tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dalam 1 Tesalonika, Paulus secara terbuka menjelaskan keyakinan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya segera terjadi, dan itu berkaitan dengan hari Tuhan. Lalu, oleh Paulus, istilah ini juga digunakan untuk mengekspresikan keberadaan mereka sebagai sebuah komunitas yang tengah menantikan kedatangan Tuhan dan bukan kaisar. Yang B yaitu mengenai keselamatan. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9-10, orang Kristen adalah orang-orang yang akan diselamatkan dari murka Allah tersebut melalui karya Yesus. Lalu yang ketiga yaitu mengenai penghakiman terakhir. Menurut Van Landenham, Paulus secara meyakinkan berpandangan bahwa ada kemungkinan orang-orang Kristen ditolak akibat kegagalan moralitas mereka. Persoalannya ialah jika apa yang dipahami oleh Van Landenham memang benar, maka Allah dapat dipahami memberi tempat bagi adanya orang-orang yang akan mendapatkan hukuman. Dalam Roma 2 ayat 6-10, Paulus memang menjelaskan bahwa Allah akan membalas setiap perbuatan manusia. Allah akan memberikan hidup kekal bagi orang yang berbuat baik, tetapi penderitaan dan kesesakan akan menimpa orang-orang yang berbuat jahat dan sesat, baik orang Yahudi maupun Yunani. Kita masuk pada bagian yang kedua, itu tentang pembenaran Allah. Pembenaran Allah dalam surat Roma adalah bagian dari retorika Paulus, bukan dalam rangka melawan musuh-musuhnya, melainkan dalam rangka membesarkan hati orang-orang Kristen di Roma untuk tidak memperlakukan orang-orang Yahudi dengan semena-mena. Don menunjukkan 3 kata yang perlu diperhatikan tentang pembenaran Allah ini dalam surat-surat Paulus, yaitu yang pertama, jelos, yang diterjemahkan antara lain dengan kata rajin atau sungguh-sungguh, giat. Yang kedua yaitu kata kauchesis atau bermegah. Yang ketiga, kata penting yang ketiga yaitu melakukan hukum Taurat. Kita masuk pada bagian yang ketiga tentang kebangkitan orang mati. Pada 1 Korintus 15 temanya adalah tentang kebangkitan. Dalam 1 Korintus 5 ayat 1-11 Paulus menyinggung sebuah tradisi mengenai kematian dan kebangkitan Yesus yang disebutnya sesuai dengan pemberitaan kitab suci ayat yang ketiga dan 4. Lalu ia menyinggung peristiwa tentang penampakan Yesus setelah kebangkitan. Paulus menuturkan bagaimana Yesus menampakkan dirinya, mulai dari yang pertama kepada Kefas, kemudian kedua 12 murid, hingga sampai kepada dirinya pada ayat yang kelima dan 7. Penjelasan ini tampak merupakan bagian dari upaya Paulus untuk meyakinkan jemaat di Korintus mengenai kerasulan yang didukung dengan peristiwa penampakan Yesus terhadap dirinya. Lalu Paulus tentu tidak bermaksud untuk menyatakan adanya dua kemungkinan itu benar, yakni ada kebangkitan atau tidak ada kebangkitan. Kebenaran Paulus dalam hal kebangkitan adalah satu, yakni bahwa kebangkitan itu benar-benar harus diyakini dan akan terjadi. Alasannya ialah Kristus telah dibangkitkan dan banyak orang menjadi saksinya, termasuk dirinya. Sekian dari saya, terima kasih.